Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhan Dwi Prapto dengan NIM 41520120050 dari kampus Mercu Buana Meruya. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang interaksi manusia dan komputer untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Umi Salamah. Langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama, ini ada di modul pertama, ada di modul ke-1, yaitu sistem komputer. Sistem komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi, seperti contohnya handphone dan manusia, handphone dengan komputer, komputer dengan manusia, maupun dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada struktur utama. Struktur utama di sini terdapat empat struktur utama. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU yang berfungsi sebagai pengontrol komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor atau otak dari komputer itu. Kemudian yang kedua ada memori utama atau biasa disebut RAM. Berfungsi sebagai penyimpanan data utama. Nah, ini biasa disebut, hard disk mungkin ya kalau dari komputernya. Salah, bukan RAM, ternyata hard disk ini, memori utama itu hard disk. Kemudian yang ketiga ada, IO, input ataupun output. Berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar ataupun ke perangkat lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan, RAM ya. Kemudian yang keempat ada sistem interconnection. Sistem connection ini merupakan sistem yang menghubungkan CPU dengan, utama atau, input dan output tadi. Komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Sedangkan tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah untuk mengolah data dan untuk menghasilkan sebuah informasi, sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, hardware, software, maupun, brainware. Kemudian ada prinsip operasi. Pada prinsip operasi ini terdapat 4 buah fungsi operasi. Yang pertama yaitu ada fungsi operasi pemindahan data. Sistem komputer atau, fungsi operasi pemindahan data ini berfungsi untuk, menginput seluruh jumlah jenis data yang telah dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon. Kemudian diolah lagi yang kedua ada fungsi operasi kontrol. Fungsi komputer ini, untuk memproses data yang telah di-input oleh user masih dalam bentuk mentah. Oleh karena itu setelah di-input sistem akan melakukan sebuah proses yang di mana mentransfer data mentah tadi untuk menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca pada akses memori komputer. Proses ini dilakukan secara, Central Processing Unit atau, CPU tadi. Untuk dijadikan sebuah peran, sebagai objek otak komputer atau, prosesor tadi ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi operasi pengolahan data. Fungsi ini untuk menghasilkan sebuah output yang berupa hasil data, yang telah diproses, setelah mentah tadi diproses. Kemudian hasil output ini, dapat berupa informasi, gambar, suara, maupun video. Yang keempat ada fungsi operasi penyimpanan data. Fungsi ini, berfungsi untuk menyimpan, data output yang tadi untuk menghasilkan atau, menjadi olahan lanjut dari sebuah proses dalam, memori komputer yang tadi. Kemudian di sini ada manusia. Jelasan manusia atau, pendeskripsian manusia itu dapat dipandang sebagai sistem, atau, memproses sebuah informasi yang dapat dijelaskan melalui beberapa poin. Yang pertama ada informasi yang diterima dan ditangkap, atau ditanggapi dengan proses masukan ataupun keluar. Dengan bahasa komputernya itu input dan output. Yang kedua ada informasi yang disimpan dalam, ingatan atau memori. Yang ketiga ada informasi yang diproses dan diaplikasikan sebagai, berbagai cara. Banyak caranya seperti ke input dan output. Kemudian ada proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia atau berupa sebuah vision atau pandangan. Proses ini ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap pemasukan secara fisik dan stimulus. Yang kedua ada pengelolaan dan interpretasi dari, stimulus fisik yang digunakan untuk mendapatkan, visi dan,
sebuah dari mata. Kemudian antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna atau sebagai sistem yang dikendalikan oleh pengguna untuk mencapai dan melaksanakan sebuah fungsi-fungsi pada sebuah sistem tersebut. Kemudian di sistem ini ada sebuah interaksi. Interaksi ini membantu manusia apa yang terjadi antara user dan komputer. Sistem interaksi ini menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user oleh beberapa tahap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka ini atau user interface. Kemudian ada beberapa prinsip antarmuka. Prinsip-prinsip utama ini ada banyak sekali. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu, ada user compatibility atau antarmuka, harus sesuai dengan karakteristik pengguna. Yang kedua ada product compatibility, atau aplikasi harus sesuai dengan sistem manual yang ada. Kemudian ada task compatibility, aplikasi ini untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penggunanya. Kemudian yang keempat ada work from compatibility. Aplikasi ini untuk mengadopsi, urutan atau kerja sistem manual. Yang kemudian ada konsistensi atau keseragaman, dalam menjalankan sebuah sistem. Yang keenam ada familiarity, antarmuka desain sesuai dengan, sudah yang familiar bagi penggunanya. Yang ketujuh ada simplicity atau kesederhanaan antar desain antarmuka. Yang kedelapan ada direction manipulator, aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya yang pengguna inginkan. Kemudian ada yang kesembilan itu ada kontrol. Sistem ini akan mengatasi sebuah kesalahan atau mengontrol sebuah eh, aksi dan reaksi dari pengguna ini. Jadi dia akan menangkap sebuah kesalahan dan dia akan menjadi sebuah itu kontrol. Kemudian ada what you see is what you get atau informasi yang dilihat sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kemudian di 11 ada flexibility atau penyelesaian yang masalah ini dapat ditemukan dengan sangat mudah atau menjadi banyak solusi dan dapat ditemukan solusi dengan sangat-sangat mudah. Kemudian yang ke-12 ada responsif. Ini sistem yang memberikan tanggapan yang cepat, yang dia dapat mengakses sebuah dengan sesuatu yang cepat sesuai dengan, yang pengguna inginkan. Kemudian ada yang ke-13 ada invisible technology atau kelebihan tersembunyi dalam aplikasi tersebut. Yang ke-14 ada robustness atau menu dan error handling yang sopan. Kemudian 15 ada protection atau sebuah suatu yang membuat nyaman, suasana yang nyaman dan dapat melindungi data-data penggunanya. Data-data yang kita gunakan ini dapat aman. Kemudian ada keenam itu ada ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam belajar menggunakan software. Jadi prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa antar muka pengguna dapat digunakan dengan sangat mudah, dengan sangat-sangat fleksibel, dengan efisien dan, sesuai dengan, kebutuhan-kebutuhan pengguna inginkan. Kemudian kita lanjut ke modul yang kedua. Modul yang kedua ini ada di modul ke-6, yaitu, modul yang membahas tentang teknik-teknik evaluasi untuk memastikan desain sistem interaksi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Di sini ada kerangka kinerja dan interaksi. Kerangka kinerja interaksi ini yang pertama itu ada di dalam model, Donald Norman, yaitu menyoroti 7 tahap interaksi dan, menetapkan tujuan hingga menguji perintah. Kemudian yang kedua ini ada model About and Build, yaitu memahami interaksi antar pengguna, input sistem, dan output, serta pentingnya penerjemahan antar bahasa. Kemudian lanjut, yaitu ada ergonomik. Ergonomik atau, studi tentang karakteristik fisik dalam interaksi seperti pengaturan alat kendali, lingkungan kerja, dan, penggunaan warna untuk mendukung, sebuah interaksi yang sangat-sangat nyaman dan efisien untuk pengguna-penggunanya. Yang kedua ini ada sebuah interaksi. Interaksi ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada baris perintah tunggal dan, struktur. Ini cocok untuk, pengguna yang sangat ahli atau pengguna yang sudah mahir. Yang kedua ini ada menu dialog atau tanya jawab struktur. Ini untuk mempermudah pengguna yang pemula.
Kalau tadi untuk pengguna yang sudah mahir, ini untuk pemula. Yang ketiga ada formulir isian atau lembar kerja atau spreadsheet. Nah, ini untuk mendukung interaksi yang lebih visual lagi dan lebih intuitif. Kemudian yang terakhir itu ini mengandung sebuah bahasa alami atau jenis bahasa alami, ini untuk menghadapi tantangan-tantangan atau ketidakjelasan yang ambigu sebagai, bentuk perbedaan bahasa atau perbedaan antar negara gitu, antar interaksi. Kemudian ada rancangan interaksi. Rancangan interaksi ini berupa proses-proses perancangan interaksi, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada model siklus hidup atau, berpusat pada penggunaan dengan proses yang iteratif. Yang kedua ada RAD dan, V-model. Ini untuk berfokus pada pengembangan cepat dan validasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada model rancangan interaksi yang sederhana dan, standar, yaitu menggunakan, atau mengutamakan, prototyping dan, evaluasi yang sangat berkelanjutan atau berjangka. Kemudian, di sini ada dampak-dampak buruk atau dampak-dampak sosial dari sebuah organisasi, yaitu ada dampak sosial yang sangat menyebabkan, frustasi, kemudian menurunnya motivasi penggunanya, penggunanya mungkin bisa depresi dari, sebuah sistem organisasi ini. Sedangkan desain yang baik harus mendukung tujuan pengguna dan mengelola harapan-harapan mereka. Kemungkinan itu sangat-sangat berjangka dan bertentangan satu sama lain, tapi mungkin bisa dapat diantisipasi dengan penggunaan-penggunaan desain yang cocok, yang tepat, atau sebuah eee, pembicaraan interaksi antar organisasi yang sangat nyaman gitu. Kemudian di sini yang terakhir saya menjelaskan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari dua modul yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu untuk menekankan bahwa interaksi manusia dan komputer itu sangat penting. Namun juga ada beberapa dampak di dalamnya seperti, dampak sosial, manusia menjadi sangat sangat, protektif terhadap dirinya dan dia tidak bisa berbaur dengan komunikasi dengan, eee, manusia-manusia luar atau dia antisosial, itu sangat-sangat, efek buruk dari interaksi manusia dan komputer. Dan yang kedua itu ada masa-masa di mana penyakit-penyakit ini akan menjangkit. Yang pertama ketika kita melihat sesuai interaksi, mata kita akan menjadi minus, pendengaran kita akan menjadi sangat berkurang dan banyak sebagainya, sebuah penyakit-penyakit yang dapat didiagnosa dari manusia akibat berinteraksi dengan komputer. Kemudian di modul yang kedua ini, itu pentingnya sebuah desain dan evaluasi dalam pengembangan sebuah sistem agar interaktif yang berpusat pada penggunanya, agar desain interaksi yang baik, evaluasi yang dapat memastikan yang sistem efisien, efektif antar pengguna dan komputer untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Ini untuk mengantisipasi sebuah depresi yang akan dialami dari manusia ini. Kemudian oh sudah. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan dari sebuah presentasi saya untuk, mengampu ujian akhir semester saya pada mata kuliah, interaksi manusia dan komputer. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.